Bab 1881, Pesta yang sangat besar. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Bab 1881. Jumlah informasi yang membanjiri pikiran Xia Ruofei kali ini terlalu banyak, jadi setelah memeriksanya, Xia Ruofei menemukan bahwa meskipun beberapa konten telah memasuki pikirannya, dia tidak dapat membacanya, dan tidak tahu apa itu, seolah dipisahkan oleh sesuatu. Seolah-olah ada banyak paket terkompresi yang disimpan di komputer, beberapa di antaranya dapat langsung didekompresi untuk melihat isinya, dan sebagian lagi dienkripsi. Sisipkan kalimat, aplikasi bagus banget, layak dipasang, lagi pula, Anda bisa menyimpan buku dalam cache dan membacanya secara offline. Xia Ruofei memeriksa sejumlah besar informasi warisan yang diperoleh kali ini dengan kecepatan tercepat, dan menemukan sekitar sepertiga dari konten terenkripsi. Dia mencoba berbagai metode, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Ini juga membuat Xia Ruofei sedikit mengernyit, tetapi dia kemudian berpikir, ini semua adalah informasi yang diwariskan, bahkan jika itu dienkripsi, itu tidak lebih dari tidak dapat dilihat, dan itu seharusnya tidak berdampak buruk padanya. Karena tidak ada alasan dan solusinya, maka jangan dipikirkan. Kecuali rak buku 4 sisi yang paling mencolok, hanya tersisa meja di ruangan ini. Sekarang semua buku di rak buku berubah menjadi pita menjadi lautan pengetahuan Xia Ruofei, dan rak buku semuanya kosong, jadi Xia Ruofei secara alami mengalihkan perhatiannya ke meja itu. Dia melangkah, mengangkat matanya, dan matanya sedikit menyipit. Setelah dia mendekat, dia menemukan ada 3 cincin penyimpanan dengan tampilan primitif bersebelahan di atas meja. Di bawah cincin penyimpanan, selembar kertas nasi ditekan. Kata-kata juga tertulis di atasnya. Xia Ruofei dengan cepat mengeluarkan selembar kertas dan mengambilnya dengan hati-hati. Tidak banyak isi yang terekam di kertas itu. Setelah Xia Ruofei selesai membacanya, alisnya langsung terentang. Karena keraguan tadi telah terjawab di sini. Ternyata buku-buku yang ada di rak buku 4 sisi ini memang menjadi salah satu pahala setelah pertemuan puncak ini, dan cara yang bisa langsung mengubah ilmu menjadi streamer menjadi lautan ilmu para beku ini harus dilakukan oleh para beku yang lebih tua darinya, periode out of aperture dan dibuat ini juga sangat sulit, dan biaya serta energi yang dihabiskan untuk sejumlah besar informasi yang diwariskan tidak dapat dihitung. Faktanya, ini juga karena tidak ada biksu yang mampu mencapai lantai 9 menara percobaan selama ribuan tahun, jadi setelah buku warisan ini diproduksi, ini adalah pertama kalinya menggunakannya. Jika hanya ada sedikit perbedaan, seseorang dapat memasuki lantai 9 menara uji coba, tidak mungkin memiliki waktu untuk menghasilkan buku warisan sebanyak itu. Oleh karena itu, hanya biksu yang pertama kali memasuki lantai 9 menara uji coba yang dapat menikmati perawatan ini. Nantinya, kalaupun ada pendatang baru, mereka hanya bisa mendapatkan reward reguler lainnya. Teknik klasik, latihan, dan rahasia ini semuanya dipilih dengan cermat. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kumpulan esensi dari seluruh dunia latihan, dan tingkat berharganya juga tidak terhitung. Tentu saja, Xia Ruofei tidak tahu betapa sulitnya produksi buku warisan ini. Makalah tersebut hanya menyebutkan bahwa biksu pertama yang memasuki lantai 9 menara percobaan dapat memperoleh buku warisan. Informasi ini saja membuat Xia Ruofei sangat terkejut. Dunia rahasia percobaan ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang mampu mencapai level ini? Xia Ruofei menganggapnya agak aneh. Meskipun dia tidak pernah sombong dan percaya diri, dia tidak pernah cukup sombong untuk berpikir bahwa dia adalah biksu paling berbakat dari ramuan emas sepanjang zaman. Namun nyatanya, setelah sekian lama, menara uji coba lantai 9 tersebut baru bisa menerima pengunjung pertama hingga saat ini. Selain itu, disebutkan di atas kertas bahwa informasi dalam buku warisan itu mencakup segalanya. Beberapa isinya berlaku untuk biksu di periode pemurnian Qi dan periode Jin dan beberapa lagi berlaku untuk biksu di periode Yuan Ying atau bahkan periode Yuan Shen. Untuk mencapai level yang sesuai, konten tersebut akan disegel sementara, dan setelah biksu tersebut menerobos basis budidaya, segel tersebut akan dilepaskan secara alami. Ini dengan sempurna menjawab mengapa beberapa informasi dalam pikiran Xia Ruofei sama sekali tidak tersedia.
Jika orang yang datang ke sini hari ini adalah biksu di periode pemurnian Qi, akan ada lebih banyak konten yang diblokir, dan bahkan jika orang yang masuk adalah biksu di periode Yuan Ying, masih ada sebagian kecil konten yang hanya berlaku untuk biksu di periode Yuan Shen akan diblokir. Selain beberapa penjelasan pada buku warisan, isi catatan kertas tersebut juga menyebutkan bahwa ketiga cincin penyimpanan di atas meja juga merupakan reward bagi pendaki yang berhasil. Xia Ruofei mengangkat alisnya saat melihat tempat ini. Ternyata ini adalah paket hadiah bea cukai yang sebenarnya. Dengan baju besi lembut emas ini, Xia Ruofei benar-benar dapat mengatakan bahwa dia telah memasuki dunia latihan dengan percaya diri. Bahkan jika dia bertemu dengan master setingkat Chen Nanfeng, dia dapat memastikan keselamatannya. Xia Ruofei sangat terkejut. Setelah misi menara percobaan diselesaikan, hadiahnya akan sangat kaya. Bahkan serangan para penggarap tahap Dewa Primordial dapat menahan sebagian darinya, yang membuat Xia Ruofei tidak dapat dipercaya. Bukankah akan sia-sia jika senjata ajaib tingkat ini digunakan oleh seorang kultivator di periode Jin dan Tengah? Pendahulu yang merancang tugas menara uji coba, Mighty, benar-benar tidak bermain kartu sesuai akal sehat. Bahkan pengaturan hadiahnya sangat unik, tetapi Xia Ruofei sangat menyukainya jika dia tidak mengikuti rutinitas kali ini. Untungnya, Ling Qingsui telah tersingkir lebih awal, jadi pikiran Xia Ruofei hanya ada di dalam hatinya, dan tidak ada orang di sekitarnya, jadi dia secara alami tidak mengatakannya, jika tidak, Sanhe yang asli akan sangat tertekan. Ini jelas merupakan hadiah bagi murid-muridnya. Bantuan tersebut diperhitungkan dalam Daoist Qingxuan. Xia Ruofei tidak tahu cerita di dalamnya, jadi dia pikir itu adalah hadiah untuk misi menara percobaan, jadi dia tentu saja tidak sopan, dan langsung mengenali master dengan senjata ajaib, lalu melepas mantelnya dan mengenakan emas lembut ini, baju besi di samping tubuhnya. Meskipun dia telah mencapai puncak menara uji coba, dan menurut akal sehat, seluruh tugas telah selesai, dan seharusnya tidak ada tes baru, tetapi bukankah itu masuk akal? Kapan senior berkuasa yang merancang tugas menara uji coba memberikan kartu tersebut sesuai dengan akal sehat? Jadi senjata ajaib semacam ini untuk menyelamatkan nyawa, dia tidak ingin menunda sedetik pun, cukup lengkapi dirinya dengan itu. Setelah mengenakan mantelnya lagi, Xia Ruofei mengalihkan perhatiannya ke botol giok kecil itu. Dia punya pengalaman kali ini, dan alih-alih memikirkannya sendiri, dia langsung menjelajahinya dengan kekuatan mental. Benar saja, begitu kekuatan mentalnya menyentuh botol itu, sebuah pesan segera terkirim. Mata Xia Ruofei berbinar, dan kegembiraan di wajahnya semakin sulit disembunyikan. Botol giok kecil yang terkandung di dalamnya adalah Ning Ying dan yang legendaris. Dia memperoleh 3 jimat giok warisan di ruang Lingtu. Di antara mereka, beberapa obat-obatan terkenal dan berharga dicatat dalam buku-buku kuno, termasuk pil Ning Ying ini, jadi dia mengetahui efek magis dari pil Ning Ying, dan dia juga mengetahui hal itu untuk para biksu tahap pil emas. Dengan kata lain, memiliki pil Ning Ying setara dengan memiliki tiket ke periode Yuan Ying, dan kemungkinan terobosan akan meningkat pesat. Xia Ruofei hanya berada di tahap tengah inti emas, tetapi dia sekarang memiliki lebih banyak sumber daya budidaya, dan kecepatan budidaya selanjutnya pasti tidak akan lambat. Jika tidak ada yang lain, dia akan segera menghadapi masalah menembus tahap Nas Chen Sol. Dia tidak ingin menjadi seperti Chen Nanfeng, yang terjebak di puncak tahap inti emas selama bertahun-tahun, tidak mampu menembus kemacetan. Namun latihan tingkat atas seperti The Great Dao Jue, memang jauh lebih baik dari latihan biasa, termasuk inti emasnya merupakan inti emas tingkat super yang berbeda dari biksu biasa. Hanya ada satu masalah, yaitu hambatan yang dihadapinya. Mereka juga akan sangat keras kepala. Begitu mereka menerobos, mereka secara alami jauh lebih kuat daripada para biksu di level yang sama. Masalahnya adalah hal ini akan sangat sulit untuk ditembus. Dunia kecil, untungnya, jauh lebih sulit daripada biksu biasa untuk melewati ambang batas seperti tahap inti emas hingga tahap jiwa yang baru lahir. Xia Ruofei terkadang tidak bisa tidak khawatir tentang apakah dia akan menghadapi masalah serupa Chen Nanfeng pada saat itu, dan sekarang botol pil Ning Ying ini, hanyalah tidur dan bantal, dan arang di salju. Dapat dikatakan bahwa dengan sebotol pil Ning Ying ini, terobosan Xia Ruofei di tahap Yuan Ying pada dasarnya adalah hal yang biasa.
Karena ini bukan satu, tapi satu botol utuh. Jika meminum sebotol pil Ningying tidak dapat memadatkan bayi hidung, maka Xia Ruofei tidak perlu berlatih. Tentu saja, jika Anda dapat menggunakan lebih sedikit atau bahkan tidak perlu menggunakan pil Ningying, Anda dapat langsung menembus tahap Yuan Ying, maka secara alami akan lebih baik. Bagaimanapun, beberapa keluarga dan teman Xia Ruofei sekarang sedang berlatih, termasuk Ling Qingsui, Song Wei, dan Li Yifu dan Song Qiming dan lainnya, mereka semua pada akhirnya akan menghadapi masalah terobosan, bahkan jika Xia Ruofei tidak dapat menggunakannya, sangat baik menyimpannya untuk mereka. Xia Ruofei dengan hati-hati menyimpan pil Ningying. Akhirnya, matanya secara alami tertuju pada kristal ungu. Masih banyak lagi kristal ungu di cincin penyimpanan itu, dan menumpuk seperti bukit di ruang cincin. Energi kristal ungu sangat murni, lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari kristal aslinya, tetapi Xia Ruofei tidak tahu apa itu kristal ungu dan apakah dapat langsung diserap untuk budidaya. Selain itu, bagaimana cara penggunaan kristal ungu ini, apakah dapat diserap, berapa efisiensi penyerapan dan efisiensi konversinya, dan lain-lain, yang semuanya belum diketahui. Jadi, Xia Ruofei juga sangat ingin memahami bayi seperti apa ini. Xia Ruofei juga menerima kristal elemen ungu di cincin penyimpanan, dan kemudian meletakkan cincin penyimpanan di ruang batu gua di batas gunung dan laut ruang Lingtu. Pada saat ini, di tengah ruangan di lantai 9 menara percobaan, sebuah portal tirai tipis muncul. Xia Ruofei mungkin bisa menebak bahwa seluruh tugas menara percobaan telah selesai, dan hadiahnya telah diterima. Dia seharusnya bisa keluar melalui portal tirai tipis ini, mungkin dia bisa langsung meninggalkan menara percobaan. Dia masih ingat cedera Ling Qingsui, jadi tentu saja dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Ketika Xia Ruofei hendak mengambil langkah, hatinya tiba-tiba tergerak dan mengalihkan pandangannya ke meja antik tadi. Selain 3 cincin penyimpanan, terdapat pena, tinta, kertas dan tinta di atas meja. Meskipun benda-benda ini tidak memiliki fluktuasi energi apapun, mereka seharusnya bukan senjata ajaib, tetapi pada pandangan pertama mereka sudah tua, dan bahannya cukup canggih. Anda tidak boleh melewatkannya ketika Anda lewat. Xia Ruofei hanya berjalan mendekat, dan mencoba melihat apakah keempat harta karun penelitian ini dapat diambil. Tanpa diduga, setelah dicoba, hal-hal tersebut juga berhasil dimasukkan ke dalam ruang Lingtu, dan desktop akan kosong. Set meja dan kursi ini juga terlihat bagus. Sekalipun itu bukan senjata ajaib, itu tidak sebanding dengan meja dan kursi biasa di dunia sekuler. Ambil. Selanjutnya, pandangan Xia Ruofei beralih ke rak buku besar di semua sisi. Beberapa detik kemudian, seluruh ruangan digerebek oleh Xia Ruofei, dindingnya kosong, dan bahkan rak buku dikirim ke ruang peta spiritual oleh Xia Ruofei. Di ruang rahasia yang dipenuhi udara ungu, Qingshuan Dao tercengang. Setelah beberapa saat, dia menatap Sanhe yang asli dan berkata, kamu murid benar-benar, apakah dia dari Pai Yao? Mengapa kamu menginginkan semuanya? Bahkan rak buku yang kosong pun tidak dilepaskan. Sanhe Zhenren sudah diliputi kegembiraan. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Qingshuan, itu tidak lebih dari beberapa rak buku dan satu set meja dan kursi. Itu bukan senjata ajaib. Bahkan Zi Yuanjing yang berharga telah diberikan begitu banyak, kamu masih peduli dengan hal kecil ini. Don jangan pelit. Dao Qingshuan berkata, apakah ini sesuatu yang pelit? Anak ini terlalu jelek untuk dimakan, kan? Itu adalah perampok yang melintasi perbatasan. Dao Master Qingshuan merasa bahwa ketika dia dan Xia Ruofei benar-benar mencapai lantai 7 menara percobaan, Tao kecil di samping Xia Ruofei sebenarnya memiliki darah peri Lingbo, jadi dia mengambil Aula Yun Xiao dan membiarkan seluruh lantai 7 diuji. Ada sebuah lapangan kosong yang tersisa di menara pemurnian, di lantai 9 menara uji coba. Xia Ruofei bahkan tidak melepaskan rak buku kosong setelah menerima hadiah, dan sekarang lantai 9 menara uji coba juga tersapu. Qingshuan Dao Master berkata dengan muram, anak ini berpenampilan ganas. Meskipun rak buku, meja, dan kursi itu bukanlah senjata ajaib, semuanya terbuat dari kayu penenang yang berharga. Kali ini aku benar-benar kehilangan banyak. Ding Senmu, Sanhe Zhenren tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saudara Qingshuan Dao benar-benar kaya. Bagaimana kalau menggunakan Ding Senmu untuk membuat seluruh rak buku?
Kayu Dingshan juga merupakan jenis tumbuhan spiritual yang sangat berharga di dunia budidaya. Karena pertumbuhannya yang sangat lambat, hasil dari kayu ini sangat kecil, terutama kayu Dingshan utuh sangat langka, sesuai dengan namanya kayu Dingshan mampu menenangkan pikiran ya. Tubuh roh sangat bermanfaat dan juga dapat mendorong pertumbuhan kekuatan mental, jadi meskipun bukan senjata ajaib, namun tetap sangat berharga. Para beku biasa begitu bersemangat hingga mereka mendapat sedikit sisa dan tidak bisa tidur. Mereka sering menggiling kayu penenang menjadi bubuk, lalu menyalakannya di pembakar dupa, mirip dengan penggunaan kayu cendana, dan menyalakannya sedikit sambil berlatih. Tenang, Anda bisa memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri lebih cepat, dan ini juga sangat membantu kekuatan mental. Bahkan untuk biksu sakti seperti Sanhe Zenren, paling banyak ada beberapa hal kecil seperti ukiran kayu kecil. Membawa mereka berkeliling juga akan membantu untuk tetap tenang. Seperti Qingxuan Dao Chang, dia bisa langsung menggunakan hutan yang menenangkan untuk membuat hutan sebesar itu. Ada rak buku, meja, dan kursi yang sangat jarang ditemukan. Dao Qingxuan berkata, saya menjelajahi alam rahasia lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan baru saja mendapatkan 3 pohon penenang yang relatif besar. Pada saat itu, saya membangun beberapa rak buku dan 1 set meja dan kursi. Awalnya saya menyimpannya sendiri. Saya menggunakan kemudian, saya bergiliran mengawasi menara uji coba, jadi saya letakkan saja di lantai 9 menara uji coba. Kadang-kadang, saya akan pergi ke sana dan berlatih. Pria asli Sanhe tersenyum dan berkata, ini bocah itu agak tidak tahu malu. Beraninya kau mengambil rak buku kayu yang tenang milik saudara Qingxuan. Faktanya, Dao Master Qingxuan tidak menyangka sebelumnya bahwa seseorang benar-benar bisa masuk ke lantai 9 menara percobaan. Bagaimanapun, ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi dia tidak mempersiapkan apapun sebelumnya. Lantai 9 menara uji coba yang semula digunakannya sebagai ruang belajar, rak buku, meja, dan kursi tersebut belum mengalami perawatan apapun, sehingga tidak seperti beberapa tingkat sebelumnya dan tidak dapat disimpan di ruang penyimpanan. Qingxuan Daois juga lalai untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xia Ruofei benar-benar kasar, dan langsung mengambil semua yang bisa dikumpulkan di lantai 9 menara percobaan. Dia sedikit ingin menangis sekarang. Manusia sejati Sanhe kemudian tersenyum dan berkata, tetapi saudara Qingxuan, kamu tidak bisa menyalahkan Ruofei ketika kamu membicarakannya. Lagi pula, anak ini tidak tahu bahwa hal-hal ini milikmu. Dia tidak ada hubungannya dengan seluruh menara percobaan. Aku tahu, sejak dia mencapai lantai 9, dia secara alami berpikir bahwa semua yang ada di dalamnya adalah hadiah untuknya. Anak ini agak terlalu tulus, aku tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Tapi dia pasti takut, bagaimanapun juga, dunia kultivasi Senzu saudara Qingxuan, kamu tahu situasi saat ini. Pendeta Tao Qingxuan berkata dengan marah, kamu dapat memanjakan muridmu. Pria sejati Sanhe tertawa dan berkata, saudara Qingxuan, jangan marah. Saat anak ini bertemu kita di masa depan, saya akan memintanya untuk mengembalikannya padamu. Dao Master Qingxuan berkata, karena dia mengambilnya, maka berikan padanya. Saya tidak akan peduli tentang beberapa rak buku kayu yang tenang dengan juniornya. Saudara Qingxuan Dao Agung, Sanhe berkata sambil tersenyum, kalau begitu biarkan dia menemukan lebih banyak hal baik untuk menghormatimu di masa depan. Dao Master Qingxuan berkata dengan marah, kalau begitu aku tidak berani berharap, selama anak ini tidak menyakiti bayiku lagi. Aku berkata, dia juga harus pergi. Lantai 9 menara percobaan sudah ada semuanya tidak lagi, kenapa dia tinggal di sini? Dao Master Qingxuan sangat menantikan kepergian penguji, karena takut Xia Ruofei akan memiliki ngengat lagi. Lantai 9 menara uji coba. Setelah Xia Ruofei mengambil semuanya, dia melihat sekeliling lagi, dan pada saat yang sama, memastikan bahwa lantai kayu yang terlihat juga sangat bagus itu benar-benar tidak dapat diterima, lalu dia mengangguk puas dan berjalan menuju portal tirai tipis. Xia Ruofei berjalan langsung ke portal tanpa ragu-ragu. Perasaan menarik yang familiar datang, Xia Ruofei sekali lagi mengisi tubuhnya dengan vitalitas, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan mentalnya, selalu waspada. Bagaimanapun, itu adalah tebakannya sebelumnya, sebenarnya dia tidak tahu kemana arah portal tirai cahaya itu.
Setelah pusing sebentar, Xia Ruofei segera merasakan kakinya menginjak tanah lagi. Sebelum dia melihat sekeliling untuk mengamati lingkungan, dia mendengar suara familiar berseru dengan gembira, "Ruofei, kamu keluar." Xia Ruofei berbalik dan melihat Ling Qingsui menatapnya dengan heran. Di belakang Ling Qingsui, Chen Xuan dan yang lainnya berdiri, semua biksu yang berkumpul untuk menjelajahi negeri misterius bulan. Siaran, aplikasi, bagus banget, layak dipasang, bahkan ponsel Android dan Apple pun mendukungnya. Xia Ruofei tiba-tiba merasa lega saat melihat Ling Qingsui. Setelah Ling Qingsui tersingkir dari tangga obsidian di lantai 8 menara percobaan, Xia Ruofei selalu sedikit khawatir. Dia tidak hanya khawatir apakah cedera Ling Qingsui di tangga akan serius, tetapi juga khawatir apakah dia akan berada dalam bahaya setelah diteleportasi. Sekarang melihat Ling Qingsui berdiri di depannya tanpa cedera, Xia Ruofei akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Bab 1884. Xia Ruofei di samping mendengar suara ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit, dia sudah memiliki beberapa tebakan yang samar. Shen Tianfang secara alami tidak dapat kembali, dan sekarang pintu tirai tipis dibuka dan setiap orang harus pergi dalam waktu yang terbatas, yang menunjukkan bahwa situasi Muhua di Changlangmen tidak baik. Saya khawatir seperti Shen Tianfang, dia akan tinggal di menara percobaan selamanya. Benar saja, suara yang luar biasa itu berkata tanpa emosi sedikit pun, beku terakhir di menara percobaan telah pergi. Jika tidak ada seorang pun saat ini, maka ia tidak akan pernah muncul. Jangan tunda di sini, cepat pergi. Petik 2. Setelah berbicara, suara itu terdiam, meninggalkan pintu tirai tipis yang masih berdiri diam tidak jauh dari situ. Semua biksu terdiam beberapa saat. Chen Xuan, Su Yurou, dan Mu Jianfei sepertinya terkena sambaran petir dari langit biru, dan ketiganya sangat terkejut. Chen Xuan bergumam, bagaimana mungkin, bagaimana? Basis budidaya Penatua Shen adalah yang kedua setelah ayahnya. Kita semua meninggalkan menara percobaan dengan selamat. Bagaimana dia bisa? Shen Tianfang adalah tingkat kultivasi tertinggi di antara para biksu dalam ekspedisi misteri bulan ini, mencapai tahap tengah inti emas, dan posisi Shen Tianfang di gerbang Tianyi adalah yang kedua setelah Chen Nanfeng. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang paling menjanjikan setelah Chen Nanfeng, menembus tahap kedua inti emas. Biksu, Penatua kelas berat, jatuh diam-diam di menara uji coba. Chen Xuan benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Faktanya, meskipun Chen Xuan tersingkir lebih awal, dia masih memiliki peluangnya sendiri di menara uji coba. Dapat dikatakan bahwa keuntungan yang diperolehnya dari perjalanan uji coba ini tidaklah sedikit. Setelah kembali ke bumi, dia bisa mengandalkan ini. Satu kali panen telah meningkatkan tingkat budidaya seseorang dengan selisih yang besar. Jadi terlepas dari semua kekagumannya pada Ling Qingsui dan yang lainnya, nyatanya dia tidak menganggap perjalanan uji cobanya gagal, dan bahkan dia masih memiliki kepercayaan diri. Para beku yang telah menembus beberapa level lebih banyak darinya mungkin tidak mendapatkan imbalannya besar. Tapi sekarang suasana hati Chen Xuan yang baik telah hilang setelah mendengar kabar buruk Shen Tianfang, dan tiba-tiba ada 6 dewa tanpa tuan juga mengalami shock dan kesedihan, dan Mu Jianfei. Posisi Penatua Muhua di Changlangmen tidak diragukan lagi penting, dan juga sangat penting. Jatuhnya alam rahasia yang jaraknya ratusan ribu mil dari bumi ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan yang sangat berat bagi para Changlangmen. Para beku lainnya juga sangat prihatin. Semua orang tersingkir dari menara percobaan satu demi satu. Dalam proses menunggu, mereka sebenarnya sedikit iri pada Xia Ruofei, Shen Tianfang, dan Mu Hua, karena mereka sudah lama tidak keluar. Peluang yang bisa dikatakan akan lebih besar. Namun yang tidak saya duga adalah Shen Tianfang dan Mu Hua tidak keluar dalam waktu yang lama, bukan karena banyak level, melainkan langsung jatuh ke menara percobaan. Keduanya adalah pembudidaya inti emas, dan Shen Tianfang adalah budidaya inti emas. Pada awalnya, semua orang mengira meskipun menara uji coba itu sulit, setidaknya tidak ada masalah besar dengan keselamatan. Sekarang setelah saya mendengar beritanya, tiba-tiba saya merasa sedikit takut. Terutama pohon willow di lembah Feihua, hatiku terasa berbulu. Beberapa kultivator periode pemurnian Qi keluar dalam keadaan utuh, tetapi 5 kultivator tahap inti emas masuk, dan 3 keluar.
Sebagai tetua tahap inti emas, dia dapat meninggalkan menara percobaan dengan selamat, dan dia tampak beruntung. Mata Xia Ruofei sedikit menyipit, tapi dia tidak merasa takut seperti Yang Liu. Xia Ruofei menilai sebagian besar menara uji coba masih menyaring sesuatu, jadi bahayanya tidak besar. Hanya saja misi uji coba tersebut pasti beresiko, termasuk dalam proses menerobos pembatas, jika kurang beruntung bisa juga mati. Faktanya, satu-satunya orang yang bernasib buruk adalah Mu Hua sendiri. Shen Tianfang melakukan kematiannya sendiri dan memiliki hati yang buruk terhadap Xia Ruofei. Xia Ruofei langsung membunuhnya, yang bukan merupakan beban psikologis. Dengan cara ini, angka kematian sangat rendah. Terlebih lagi, Mu Hua pasti bernasib buruk sampai batas tertentu, jika tidak, bahkan jika dia terluka parah, setidaknya dia bisa menyelamatkan nyawanya. Semua orang tidak berbicara beberapa saat, diam-diam mencerna berita mengejutkan ini. Xia Ruofei mengerang sebentar, dan berkata, karena masalah ini sudah selesai, Saudara Chen dan Saudara Jianfei, mohon bersedih dan berubah, kita harus pergi dari sini. Suara luar biasa itu baru saja mengatakan bahwa portal tirai cahaya hanya bertahan 1/4 jam. Setelah waktu berlalu, portal tirai cahaya menghilang, dan mereka akan terjebak di sini selamanya. Jadi, kamu harus pergi dari sini secepat mungkin. Tidak perlu meninggalkannya sampai saat terakhir. Jika terjadi kecelakaan pada saat itu, akibatnya akan serius. Chen Xuan berkata dengan wajah sedih, Penatua Shen dan ayah saya memiliki hubungan yang sangat erat, bagaimana saya harus menjelaskannya kepada ayah saya kali ini? Saudara Ruofei, mungkinkah itu sebuah kesalahan? Sebenarnya, Penatua Shen hanya terjebak dalam tingkat tertentu. Sekarang, kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Xia Ruofei berkata, Saudara Chen, tenanglah. Penatua Shen tidak akan kembali, Anda harus menerima kenyataan ini. Shen Tianfang dibunuh oleh Xia Ruofei sendiri. Bisa dibilang dia langsung frustasi dan meninggalkan Abu. Bagaimana dia bisa kembali tanpa meninggalkan jejak? Xia Ruofei dapat memahami kesedihan Chen Xuan dan perasaan kenyataan yang tidak dapat diterima, tetapi dia tidak merasakan sedikit pun rasa bersalah, karena Shen Tianfang sendirilah yang telah membunuh Xia Ruofei dan ingin membunuh serta memenangkan harta, jadi dia secara aktif menyerang Xia Ruofei. Pembunuhnya selalu membunuh. Karena Shen Tianfang tidak dapat mengendalikan keserakahannya dan melakukan serangan aktif terhadap Xia Ruofei, maka dia harus memiliki kesadaran untuk menanggung konsekuensi terburuk, dan Xia Ruofei juga dibenarkan membunuhnya. Mata Chen Xuan memerah, dan dia bergumam, tidak mungkin Penatua Shen jatuh. Basis kultivasinya sangat tinggi, dan akumulasinya sangat dalam, dan ada begitu banyak metode penyelamatan nyawa. Saudara, Chen sendiri baru saja bergegas melewati menara percobaan. Harus jelas bahwa terkadang tidak ada gunanya menyelamatkan nyawa. Jika Anda kurang beruntung, tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Anda tetap akan jatuh. Xia Ruofei berkata, menara percobaan ditujukan untuk budidaya yang berbeda. Bagi para biksu, kesulitan tugasnya pasti berbeda, sehingga setiap orang di menara percobaan memiliki kesempatan yang sama untuk bertahan hidup. Setelah berbicara, Xia Ruofei melihat ke arah Mu Jianfei lagi, dan kemudian melanjutkan, saya khawatir hal yang sama juga berlaku untuk situasi Penatua Mu Hua. Saya hanya bisa mengatakan, keberuntungan mereka terlalu buruk. Saudara Chen, Saudara Jianfei, kita bisa tidak lagi tertunda, saya harus pergi dari sini secepat mungkin. Semua orang melihat ke arah Mu Jianfei dan Chen Xuan, Mu Hua yang lebih tua dari gerbang Changlang tidak dapat kembali, jadi hanya Mu Jianfei yang menjadi satu-satunya, dan di gerbang Tianyi, Suyurou di masa pemurnian Qi tidak memiliki tuan saat ini, dan Chen Xuan adalah jika kepalanya lebih kecil, dia secara alami bertanggung jawab. Yang Liu juga berkata, keponakan Chen Xian, keponakan Mu Xian, dan Dao You Xia benar. Meskipun semua orang tidak mau percaya bahwa ini benar, sangat disayangkan. Mohon ubah juga kesedihan Anda dan sesuaikan mentalitas Anda segera setelah mungkin. Kita harus segera meninggalkan dunia rahasia ini. Waktu hampir habis. Chen Xuan menghela nafas, lalu berbalik untuk melihat menara percobaan yang menjulang tinggi, dan akhirnya berkata dengan sekejap, oke. Ayo pergi, ayo pergi. Mu Jianfei menghela nafas. Setelah Chen Xuan selesai berbicara, dia berjalan menuju portal tirai tipis.
Xia Ruofei segera menghentikannya, "Saudara Chen, tunggu." Chen Xuan berhenti dan memandang Xia Ruofei dengan agak bingung. Xia Ruofei tersenyum pahit, "Saudara Chen, jangan lupa bahwa rahasia di luar adalah lingkungan vakum." Chen Xuan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak terlalu memikirkannya di bawah keterkejutan pikirannya, dia langsung menuju ke portal tirai cahaya, mengetahui bahwa itu adalah permukaan bulan di luar. Sebagai biksu tahap inti emas, Chen Xuan tidak akan berada dalam bahaya terkena lingkungan vakum dan sinar kosmik ini untuk waktu yang singkat, tetapi jika semua orang mengikutinya seperti ini, maka Su Yurou, Yusiner, dan Qi lainnya biksu pemurnian bisa saja menderita. Chen Xuan meminta maaf, semuanya. Chen Mou tiba-tiba mendengar kabar buruk tentang Penatua Shen, sedikit bingung. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Kemudian, dia berteriak lagi, "Tolong keluarkan pakaian luar angkasa mereka dan kenakan, serta periksa satu sama lain, terutama sesak udara dan penyimpanan oksigen. Jika oksigen tidak mencukupi, ganti modul suplai oksigen terlebih dahulu sebelum keluar." Petik 2. Oke, terima kasih, Dao Xia, atas pengingatmu. Semua orang mengeluarkan pakaian luar angkasa satu demi satu, memakainya dengan cepat, dan saling membantu memeriksanya. Xia Ruofei dengan hati-hati memeriksa pakaian antariksa untuk Ling Qingsui, lalu menepuk bahu Ling Qingsui, dan mengacungkannya untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Semua orang memeriksanya, lalu mereka berjalan ke portal tirai tipis satu per satu. Yang Liu mengambil inisiatif untuk tetap berada di akhir untuk semua orang setelah mogok. Faktanya, tingkat kultivasi tertinggi saat ini adalah Xia Ruofei, tetapi semua orang tidak dapat melihat tingkat kultivasinya, dan Xia Ruofei secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Xia Ruofei dan Ling Qingsui mengikuti Chen Xuan, dan mereka berjalan ke portal tirai cahaya bersama-sama sambil berpegangan tangan. Setelah sedikit gaya tarikan, Xia Ruofei tiba-tiba merasakan tubuhnya lebih ringan. Melihat lingkungan sekitarnya, ternyata ia telah mencapai permukaan bulan. Gravitasi di bulan hanya seperenam gravitasi bumi, bahkan jika dia mengenakan pakaian luar angkasa yang berat di bulan. Permukaannya seringan burung layang-layang. Xia Ruofei melihat ke sisinya untuk pertama kalinya, dan menemukan bahwa Ling Qingsui juga berdiri di sampingnya, berpegangan tangan dengannya, dan tidak terpisah, jadi dia diam-diam menghela nafas lega. Jika semua orang tersebar di permukaan bulan, situasinya akan menjadi sangat rumit dan berbahaya. Meskipun setiap orang memiliki modul suplai oksigen yang cukup, dalam keadaan normal tidak akan ada ancaman nyawa, namun jika terjadi kecelakaan, dalam ruang hampa seperti itu, di lingkungan, ruang untuk bermanuver jauh lebih kecil. Untungnya, tidak ada situasi yang tidak direncanakan. Tidak hanya Ling Qingsui yang berada di sisinya, tetapi Chen Xuan dan Su Yurou, yang keluar lebih awal, juga berada di dekatnya. Xia Ruofei melambai kepada kedua Chen Xuan, dan kemudian berdiri di samping bersama Ling Qingsui, menunggu tiga lainnya keluar. Sebenarnya, Xia Ruofei telah menemukan bahwa lokasi mereka diteleportasi bukanlah tempat mereka memasuki dunia rahasia sebelumnya. Mungkin pintu masuk dunia rahasia ini berubah sewaktu-waktu, atau mungkin pintu keluar dan pintu masuknya tidak bersamaan. Namun, Xia Ruofei juga tidak khawatir. Dia telah menyelesaikan semua level dan menerima hadiah terbesar, dan tidak perlu memasuki dunia rahasia lagi. Sedangkan untuk kembali ke bumi, bumi biru digantung di langit hitam pekat. Ini sangat menarik. Melihat bumi dari bulan, ukurannya 3 atau 4 kali lebih besar dari bulan yang terlihat di bumi, dan tanpa halangan atmosfer, Anda dapat langsung melihat kedalamannya. Bumi besar di alam semesta penuh dengan penindasan. Xia Ruofei dan yang lainnya hanya perlu terbang ke arah bumi, dan mereka tidak akan tersesat setelah perakitan pesawat ruang angkasa dan kapal terbang obsidian berhasil dihubungkan. Xia Ruofei langsung menembus ke dalam pesawat ruang angkasa dengan energi mental, menyalakan saklar daya, memulai inspeksi penyalaan, memasang panel surya, dan sebagainya. Operasi rutin ini tidaklah sulit. Sebagai seorang kultivator, Xia Ruofei memiliki ingatan yang jauh lebih baik daripada astronot biasa, jadi meskipun program latihannya tidak banyak, dia masih sangat mahir. Setelah beberapa saat, perakitan pesawat ruang angkasa memasuki kondisi kerja normal. Xia Ruofei kemudian memberi isyarat kepada semua orang,
dan kemudian membuka palka dari dalam dengan kekuatan mental, dan pertama-tama memasuki kombinasi pesawat ruang angkasa. Karena ruang internal pesawat ruang angkasa relatif kecil, kompartemen yang digunakan untuk masuk dan keluar lebih kecil, sehingga semua orang masuk secara berkelompok. Gelombang pertama adalah Xia Ruofei dan Ling Qingshui. Setelah mereka memasuki pesawat ruang angkasa, mereka menutup pintu kabin dan memberikan tekanan ulang pada kabin tersebut. Ketika tekanan udara kabin ini dan beberapa kabin lainnya seimbang, mereka membuka pintu penghubung kabin dan masuk. Di dalam kabin tamu, kemudian tutup kembali palka, hilangkan tekanan, buka pintu masuk dan keluar, dan biarkan kelompok biksu berikutnya memasuki pesawat ruang angkasa. Dan Xia Ruofei dan Ling Qingshui langsung menuju ke kabin kembali pesawat ruang angkasa, yang merupakan yang terkecil dan juga merupakan pusat kendali seluruh perakitan pesawat ruang angkasa. Selama penerbangan, semua orang bergiliran datang ke sini untuk bertugas. Faktanya, tinggal di pesawat luar angkasa dalam waktu lama masih menimbulkan banyak ketidaknyamanan. Bagaimanapun, ruangannya kecil dan ada jenis kelamin campuran. Oleh karena itu, jika astronot bekerja di luar angkasa dalam waktu lama, mereka harus menjalani pelatihan khusus jangka panjang. Modul suplai oksigen yang dibawa kali ini sebenarnya cukup bagi setiap orang untuk langsung mengenakan pakaian luar angkasa dan membawa kapal terbang obsidian kembali ke bumi. Namun semua orang tetap memilih cara yang relatif merepotkan ini. Alasannya juga sangat sederhana. Lagi pula, mengenakan pakaian antariksa extravehicular yang berat membuat tidak nyaman untuk bergerak, dan orang biasa harus menghadapi masalah seperti makan dan pergi ke toilet. Para beku tidak dapat sepenuhnya menghindarinya. Jika Anda mengenakan pakaian antariksa extravehicular, itu akan lebih merepotkan. Apalagi, meski modul suplai oksigen mencukupi, namun jumlahnya masih terbatas. Tidak perlu memakai pakaian antariksa extravehicular dalam perakitan pesawat ruang angkasa. Pesawat luar angkasa itu sendiri merupakan lingkungan aerobik, dan pesawat luar angkasa tersebut memiliki peralatan khusus untuk menghasilkan oksigen. Dengan cara ini, oksigen disuplai. Modul dapat menghemat banyak. Selama perjalanan jauh, tidak ada yang bisa menjamin tidak akan terjadi kecelakaan, sehingga jika terjadi kecelakaan di tengah perjalanan, modul suplai oksigen tambahan dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Selain itu, tinggal di pesawat luar angkasa berarti ruangnya lebih sempit. Bagi para biksu, tempat bermeditasi saja sudah cukup. Dalam hal lain, ini jauh lebih nyaman daripada mengenakan pakaian luar angkasa. Oleh karena itu, termasuk Xia Ruofei, mereka semua memilih untuk naik pesawat luar angkasa. Kapal terbang obsidian hanya berperan sebagai penarik selama pelayaran. Kombinasi kapal terbang dan pesawat luar angkasa sangat dekat. Xia Ruofei dapat dengan mudah menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikan kapal terbang di pesawat ruang angkasa. Setelah beberapa saat, Chen Xuan dan yang lainnya juga memasuki pesawat luar angkasa. Xia Ruofei berada di kabin kembali, dan memeriksa apakah pintu kabin telah ditutup, tidak ada masalah dengan kedap udara, dan tekanan udara di setiap kabin juga telah dikembalikan ke keseimbangan. Jadi dia mengkonfirmasi dengan semua orang di saluran panggilan, dan berkomunikasi secara mental dengan kapal terbang obsidian, dan terus terbang ke bumi. Kapal terbang itu mulai berjalan perlahan, dan beberapa kabel yang semula digantung di luar angkasa dengan cepat diluruskan. Semua orang merasakan pesawat luar angkasa itu bergetar sedikit, dan kemudian mulai berakselerasi dengan kapal terbang obsidian tersebut. Kapal terbang obsidian yang terbang di luar angkasa mengkonsumsi energi yang sama dengan kristal primordial, dan tidak dapat dipercepat oleh gravitasi, sehingga waktu yang mereka habiskan di jalan bahkan jauh lebih lama daripada waktu kembali ke dunia sekuler. Namun setiap orang mempunyai pengalaman saat itu, jadi setelah memasuki pesawat luar angkasa, mereka mencari tempat untuk membenahi tubuh mereka, dan ketika mereka mulai memejamkan mata dan berlatih di bumi, mereka tidak lebih dari duduk bersila, tapi di lingkungan ruang tanpa bobot. Para beku, begitu Anda memasuki keadaan ekstasi, tubuh Anda mungkin melayang kemana-mana, jadi Anda harus memperbaikinya terlebih dahulu. Tentu saja, tidak semua orang langsung berkultivasi begitu mereka masuk. Misalnya, Chen Xuan dan Su Yurou dari Tianyimen, dan Mu Jianfei dari Changlangmen, tentu saja mereka tidak memiliki banyak pemikiran untuk berlatih.
Yang Liu membawa Yusinner untuk mencari sudut, dan segera memasuki kondisi kultivasi. Mereka memperoleh banyak hal dari menara percobaan, dan mereka semua mendapatkan teknik latihan dan beberapa sumber daya budidaya. Dapat dikatakan bahwa setiap hadiah dan peluang yang diperoleh di menara percobaan dimasukkan ke dalam dunia latihan bumi, itu sudah cukup untuk menyebabkan sekte besar iri dan merebut, sehingga besarnya hasil panen juga relatif. Tanpa referensi Xia Ruofei, dapat dikatakan bahwa keuntungan setiap orang sangat besar. Chen Xuan duduk sendirian di sudut dengan linglung, sementara Su Yurou berdiri di sampingnya dengan takut-takut, tidak berani berbicara dengannya. Kondisi Mu Jianfei juga serupa. Awalnya, dia memperoleh teknik yang sangat bagus di menara percobaan, dan terdapat ratusan kristal berharga. Dia bahkan berpikir bahwa dia mendapatkan keuntungan terbesar di menara percobaan. Ya, saya bahkan lebih sombong. Karena kristal primordial dan latihan ini, jalur inti emasnya akan sangat mulus dan mulus. Di masa mendatang, dia seharusnya bisa menembus tahap inti emas dengan lancar. Tetapi penatua Mu Hua tidak pernah kembali, dia langsung jatuh ke menara percobaan, tetapi kepala Mu Jianfei dipukuli. Hingga saat ini, dia telah dibutakan. Tetua Changlang Menjin dan Qi bukan hanya Mu Hua, tetapi Mu Hua adalah yang termuda dan paling berbakat, dan itulah yang sangat diharapkan oleh Mu Sheng. Yang terpenting adalah Mu Hua dan Mu Sheng berasal dari keluarga yang sama. Dari segi generasi, Mu Hua seharusnya menjadi paman klan Mu Jianfei. Hubungan ini secara alami lebih dekat daripada orang tua biasa. Sejak kecil, Mu Jianfei telah menjadi favorit ribuan orang, dan Mu Hua sangat menyayangi dan merawat keponakan kecil ini. Mu Jianfei dan Mu Hua memiliki hubungan yang sangat mendalam. Direkomendasikan, aplikasi sangat bagus, layak dipasang untuk teman buku, dan mendukung Android dan iPhone. Kabar buruk Mu Hua datang. Selain merasa sekte tersebut menderita kerugian besar, Mu Jianfei juga sangat sedih dan tidak bisa menahan diri. Xia Ruofei juga memahami perasaan mereka, termasuk Tianyimen. Meskipun Shen Tianfang pantas menerima kejahatan tersebut dan meninggal, Shen Tianfang adalah Shen Tianfang dan Chen Xuan adalah Chen Xuan. Selama Tianyimen tidak mengetahuinya, Xia Ruofei pasti akan mengubur masalah ini. Di perutnya, termasuk Ling Qingsui, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, Ling Qingsui tahu bahwa dia bisa memanggil teman-temannya ke sisinya. Apakah dia punya dugaan, itu tidak diketahui. Tapi bagaimanapun, Ling Qingsui pasti ada di sisinya. Mempertimbangkan situasi sebenarnya dari Chen Xuan dan lainnya, Xia Ruofei dan Ling Qingsui berinisiatif untuk menjalankan tugas pada hari pertama, sedangkan Yang Liu dan Yusinner pada hari kedua bertugas. Mulai hari ketiga, Tianyimen dan beberapa orang dari Changlangmen bertugas. Meskipun tenaga pesawat luar angkasa disediakan oleh penarik kapal terbang Obsidian, pesawat luar angkasa itu sendiri memiliki banyak peralatan presisi yang berfungsi, termasuk peralatan yang menyediakan oksigen saat ini, dan kedap udara di kabin juga sangat penting. Begitu terjadi kehilangan tekanan eksplosif, hal ini sangat penting untuk pemurnian gas. Bagi para biksu, semuanya bisa berakibat fatal, dan semua yang dialami Xia Ruofei di alam fantasi benar-benar bisa terjadi di dunia nyata. Jadi, saat kembali, setiap orang juga bertugas secara bergiliran untuk memastikan ada seseorang di kabin kembali untuk memantau keadaan seluruh perakitan pesawat luar angkasa. Hanya saja Shen Tianfang dan Mu Hua hilang saat saya kembali. Tempat tinggal setiap orang sedikit lebih besar, tetapi mereka lebih sering bertugas. Setelah semua orang duduk, Xia Ruofei dan Ling Qingsui duduk di kabin kembali pesawat ruang angkasa kecil itu. Ling Qingsui menyesuaikan pita frekuensi pada pakaian antariksanya, lalu berkata sambil tersenyum, "Ruofei, akhirnya memulai perjalanan pulang. Pengalaman ini sungguh luar biasa. Sistem panggilan pakaian antariksa sebenarnya adalah sistem radio biasa. Pakaian antariksa extravehicular yang disediakan MUS dapat mendengarkan dua frekuensi secara bersamaan, tetapi hanya satu frekuensi transmisi. Dengan kata lain, seseorang yang berbicara dalam dua frekuensi dapat didengar melalui headset pakaian antariksa, namun ia hanya dapat berbicara pada satu-satunya frekuensi yang perlu diatur secara manual. Xia Ruofei dan semuanya akan mendengarkan frekuensi yang sama, yang setara dengan frekuensi publik tim ekspedisi ini. Ling Qingsui baru saja menyesuaikannya,
dan frekuensi transmisi telah berubah ke frekuensi preset lainnya. Hanya dia dan Xia Ruofei yang berada di frekuensi ini. Secara pribadi, ini menjamin privasi panggilan, setara dengan rentang frekuensi publik yang luas dan rentang frekuensi yang kecil. Faktanya, Chen Xuan dan yang lainnya seperti ini. Para biksu dari sekte yang sama juga akan mengatur frekuensi panggilan pribadi. Xia Ruofei akan mengganti pakaian antariksa extravehicular. Lagi pula, kabin kembali pesawat ruang angkasa itu awalnya sempit, dan mengenakan pakaian luar angkasa tampak lebih kikuk. Faktanya, para astronot tidak akan mengenakan pakaian luar angkasa bahkan ketika roket lepas landas dan kapsul kembali mendarat. Namun, Xia Ruofei melihat Ling Qingsui menggunakan sistem interkom pakaian antariksa untuk berbicara sendiri, mungkin untuk memastikan privasi, jadi dia juga menyesuaikan frekuensi transmisi pakaian antariksanya dengan frekuensi privasi. Suara ditransmisikan melalui udara. Tekanan udara di pesawat luar angkasa sama dengan di bumi, dan juga penuh dengan udara. Oleh karena itu, walaupun efek insulasi suara pada pintu kabin sangat baik, namun dengan pendengaran para biksu, jika memang ingin menguping mungkin terdengar. Jika suaranya lebih pelan melalui pakaian antariksa extravehicular yang tebal, dan terdapat beberapa pintu kedap udara antara kabin kembali dan kabin tamu, pada dasarnya kecil kemungkinannya untuk terdengar. Ling Qingsui memperkirakan bahwa ini juga diperhitungkan, jadi dia tidak buru-buru melepas pakaian antariksa luarnya. Dia tidak terlalu mahir dalam keterampilan transmisi kekuatan mental. Jika transmisi suara langsungnya kurang bagus, maka akan menjadi siaran langsung. Xia Ruofei sedikit tersenyum, Qingsui, apakah kamu punya sesuatu yang harus dihindari orang lain? Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, pintar sekali. Ruofei, aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun aku tersingkir di tingkat tangga, aku masih mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Coba tebak apa hadiahnya? Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, bagaimana saya bisa menebaknya? Tapi melihat Anda begitu bahagia, menurut saya hadiahnya tidak mudah, bukan? Ling Qingsui terkekeh dan berkata, coba tebak. Kamu juga telah melakukan kontak di menara percobaan. Xia Ruofei berpikir sejenak, dan berkata, saya juga telah melakukan kontak di menara percobaan. Itu tidak lebih dari Zhu Yuguo, Yuanjing, batu topas. Itu benar. Ling Qingsui berkata dengan gembira, Ruofei, tahukah kamu? Ketika saya diteleportasi keluar menara percobaan, saya menemukan ada cincin penyimpanan tambahan di tangan saya dengan 800 esensi topas di dalamnya. Dan hadiahnya langsung dikemas dalam cincin penyimpanan. Cincin ini sangat berharga, kan? Lihatlah caramu belum pernah melihat dunia. Xia Ruofei tertawa. Jangan mengolok-olokku. Ling Qingsui berkata dengan marah, aku hanya belum pernah melihat dunia. Topas adalah hal yang baik. Bukankah kekuatan mentalmu masih buruk? Topas ini seharusnya membantu. Tapi, aku masih ingin meninggalkan esensi topas untuk Wei Wei. Jadi dengan Zhu Yuguo dan topas, basis budidayanya setidaknya bisa dinaikkan ke level yang sama dengan milikku. Kamu juga membutuhkannya, dan Wei Wei juga membutuhkannya. Bagaimana cara membaginya? Tidak cukup. Xia Ruofei melihat ekspresi tertekan Ling Qingsui, dan yang terjerat adalah apakah topas ini digunakan pada pedang Xia Ruofei atau agar Song Wei meningkatkan kekuatan spiritualnya sesegera mungkin, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menyimpannya, itu untuk digunakan. Xia Ruofei tergerak hatinya. Dia mengulurkan lengannya yang menggembung dengan pakaian luar angkasa, dengan lembut menyentuh helm kedap udara Ling Qingsui, dan berkata sambil tersenyum, gadis bodoh. Jangan terlalu khawatir. Jika kamu mau, kamu bisa menggunakannya langsung untuk Wei Wei tidak apa-apa, atau jika kamu menyimpannya sendiri, Wei Wei tidak akan pernah berkata apa-apa lagi. Aku tidak membutuhkannya lagi. Kekuatan mentalku sudah menembus kondisi roh. Jika kamu terus menggunakan topas, peningkatannya tidak akan terlalu besar. Tapi kamu juga. Ling Qingsui tidak bereaksi pada awalnya, tetapi setelah setengah berbicara, dia tiba-tiba melebarkan matanya dan berseru, hah? Benarkah? Jika kamu terbang, kamu. Berbicara tentang ini, Ling Qingsui menyadari bahwa suaranya sedikit lebih keras, dan dengan cepat merendahkan suaranya dan bertanya, Ruofei, kamu benar-benar telah menerobos ke alam transformasi spiritual. Bukankah itu berarti sulit untuk menembus alam kekuatan spiritual yang besar?
Kenapa tiba-tiba? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa berbohong kepadamu dalam hal seperti ini? Aku benar-benar telah menerobos, dan aku menerobos atap obsidian. Menerobos medan perang, apakah suamimu baik? Xia Ruofei mengatakan bahwa dia menerobos tangga, Ling Qingsui sudah percaya lebih dari setengahnya. Karena ia juga pernah merasakan tangga obsidian, meski hanya tangga biksu di masa pemurnian, prinsipnya sama. Dia secara pribadi telah merasakan tekanan mental dan mencoba yang terbaik untuk menolaknya, jadi dia sangat jelas tentang tekanan tersebut. Betapa buruknya, dan saya tahu betul bahwa jika bertahan dari tekanan, pasti akan membaik. Karena kekuatan mentalnya sendiri juga telah meningkat setelah mengalami tangga obsidian, tetapi karena dia tidak terlalu lama bertahan dalam tekanan ekstrim tersebut, dan kekuatan mentalnya tidak dalam kondisi hambatan. Jadi kenaikannya tidak besar. Ling Qingsui memikirkan hal ini, matanya memerah, dan dia bertanya, jika Fei, kamu pasti sangat menderita di tangga. Butuh waktu lama untuk keluar, yang berarti kamu telah menderita di tangga selama beberapa jam.